Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Para sahabat sekalian, pada kali ini saya akan sharing bagaimana kita cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster di Android tentunya ya. Karena kita bisa edit video, animasi ya, kemudian background. Kelebihan lain dari aplikasi ini kita menggunakan Android karena kita bisa melakukan kegiatannya sambil tiduran, duduk-duduk santai ya, sehingga memudahkan kita dalam melakukan pengeditan. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai tuntas dan ayo kita belajar bersama-sama. Berikut ini adalah kita cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster ya. Itu logonya KineMaster, kita klik saja logo tersebut. Kemudian terbuka aplikasinya. Kemudian kita klik bagian yang tengah itu tanda plus. Lalu kita pilih aspek rasio 16:9. Ya, kemudian muncul seperti ini. Kita pilih latar ya, latarnya bebas kita pilih. Nah, tinggal diklik saja. Kemudian kita perpanjang durasinya ya, sesuai yang kita inginkan. Lalu kemudian kita klik lapisan. Klik teks ya untuk menuliskan teks yang kita inginkan. Misalnya di sini kita menulis teksnya yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu klik pilih. Kemudian kita perbesar tulisannya ya, kita sesuaikan, kita atur. Nah, ini kita pilih bentuk hurufnya atau jenis hurufnya sesuai yang kita inginkan ya. Ini huruf besar semua, kita pilih. Lalu kemudian kita pilih ikhtisar ya, agar dia bergaris tepi hitam sehingga nampak jelas bacaan. Ikhtisar ini warnanya bisa kita pilih tergantung dari warna dasar huruf tersebut. Kemudian kita animasinya, klik animasi, pilih sesuai yang kita inginkan. Itu geser ke kanan ya. Lalu setelah selesai kita coba play ya, seperti itu gerakannya ya. Kemudian kita lanjutkan, tulis teks lagi, lakukan seperti tadi ya di awal. Misalnya di sini kita ketik kelas 7 SMP ya. Warnanya kita pilih warna biru, warna dasarnya ya. Oke. Kemudian kita pilih bentuk hurufnya atau jenis hurufnya ya, yang logo AA itu untuk memilih bentuk huruf atau jenis hurufnya. Kemudian kita atur, kita sesuaikan. Kemudian animasinya lagi kita pilih, misalnya slide down ya, bergerak dari atas ke bawah. Kita play, kita coba ya, hasilnya seperti itu. Kemudian kita lakukan lagi hal yang sama untuk mengetik teks seperti tadi ya. Ini semester 2. Kita atur, kita sesuaikan jaraknya. Kemudian kita pilih warnanya ya, warna merah misalnya kita pilih. Lalu animasinya kita sesuaikan, animasinya yang sesuai kita inginkan. Lalu kita play. Nah, ini seperti ini hasilnya ya. Kita atur ketika jaraknya nggak sesuai, kita atur ya. Lalu kita pilih teks lagi, kita sesuaikan apa yang kita ingin tulis. Misalnya bab 6, I'm proud of
Indonesia. Seperti biasa, kita pilih jenis huruf yang kita inginkan, kita sesuaikan ya. Jika terlalu besar kita kecilkan ukurannya, lalu kita atur ya. Kemudian warnanya kita pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, ini ketika tidak jelas, maka kita pilih ikhtisar supaya nampak garis tepi dan warnanya terlihat jelas. Kita atur. Kemudian kita pilih animasi ya. Putar searah jarum jam. Nah, itu kita ratakan ya batas akhirnya supaya nanti sama. Kemudian kita play ya, kita lihat hasilnya. Lalu kita klik lapisan lagi, kita klik media untuk menambahkan gambar misalnya. Ini berupa gambar cover buku ya, kita atur, kita sesuaikan. Nah, ini kan nampak gambar buku berada di depan bacaan teks ya. Maka kita klik tanda 3 itu, tanda titik 3, kemudian kita pilih di belakang atau kita mundurkan boleh. Nah, posisinya dia menjadi di belakang tulisan atau teks. Selanjutnya kita ratakan durasinya supaya nanti hasilnya sama. Kemudian kita pilih animasi masuk seperti tadi ya, sesuai yang kita inginkan. Lalu kita play untuk melihat hasilnya. Sekarang kita ratakan ya bagian dasarnya itu supaya tidak kelebihan durasinya. Nah, pas habis kan pas rata semua. Kemudian kita pilih suara untuk latar suara kita. Misalnya kita mulai mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 SMP semester 2 bab 6 I'm proud of Indonesia. Perbesar suaranya dengan klik audio sampai 200% sehingga suaranya terdengar jelas, lebih kencang ya. Lalu kita klik audio untuk menambahkan backsoundnya ya. Misalnya kita pilih saja sesuai yang kita inginkan, seperti terdengar backsound yang mengiringi suara saya ini. Kita klik backsoundnya, muncul ada audionya, lalu kita perkecil suaranya sehingga tidak mengalahkan suara kita ya. Untuk slide berikutnya kita klik media, kita pilih misalnya di download ya atau di galeri boleh. Lalu kita untuk memperbesar kita klik gambar tersebut, pilih
yang tengah itu ya, kemudian kita perbesar. Nah, supaya dia geraknya sama, kita klik ya tanda yang di tengah tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tidak rata ya, dia nyampur ke slide berikutnya. Maka di sini supaya rata kita klik ya, tangkap layar dan tambahkan sebagai clip. Ya, seperti itu. Sehingga dia rata semua. Ya, kita ulang lagi. Klik tangkap layar. Ya. Rata. Kita coba play untuk melihat hasilnya sementara. Supaya ada variasinya. Nah, ini batas antar slide ya. Kita klik saja efek transmisi ya. Kita pilih presentation, bebas ya, tapi saya pilih presentation, pilih split. Nah, jadi pergantian antar slide nanti seperti itu. Kita coba play. Ya, seperti itu tampilannya ya. Klik, kemudian kita perbesar durasinya. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita pilih lapisan, kemudian pilih teks, kemudian kita tekan, tahan beberapa lama, lepas, kemudian muncul ada bacaan tempel, kita tempel hasil copy teks di tempat yang lain ya, atau kita bisa mengetik teks tersendiri. Jadi bisa dipaste atau ditempel hasil kopian kita, atau bisa kita ketik sendiri, kemudian kita atur supaya rapi. Lalu kita pilih ikhtisar untuk memberikan garis warna tepi pada tulisan atau teks kita ya. Kita atur. Kemudian kita pilih juga misalnya jenis huruf, kita ganti yang menjadi huruf besar semua. Pilih AA tadi ya. Kemudian kita pilih teks, atur rata kiri. Itu rata kiri ya. Sehingga dia bentuknya rata bagus. Kita atur lagi, perbesar, perkecil sesuai dengan keinginan kita agar bisa terbaca oleh audiens atau penonton. Kemudian kita pilih animasi masuk ya, sesuai keinginan kita. Pilih saja salah satunya. Lalu kita variasikan lagi, misalnya kita klik tulis tangan, kemudian kita pilih gambar kotak ya, lalu kita bikin kotak, warnanya kita pilih warna biru ya, kita tarik ya, tahan dulu ya, ditarik, sesuaikan besarnya. Setelah cocok kita lepas ya, kemudian kita atur geser kiri kanan supaya letaknya pas. Kemudian kita ambil animasinya, gambar per langkah ya. Lalu kita coba, kita play ya, seperti ini tampilannya. Terus selanjutnya ketika kita ingin memasukkan animasi bergerak, maka klik lapisan, pilih media, kemudian cari animasi yang sudah kita buat ya. Kemudian animasi itu bentuknya green screen ya, atau layar belakangnya itu berwarna hijau. Pilih, nah ya seperti itu. Warnanya warna hijau ya. Nanti dia animasinya kita atur. Kemudian klik gambar animasi tersebut. Lalu kita pilih kunci chroma. Ya, klik kunci chroma. Kemudian kita aktifkan ya, kita sesuaikan 28, kita geser ke 50 supaya hasilnya lebih terang ya, lebih cerah ya. Nah, background green screen-nya atau warna belakang hijaunya itu kan sudah tidak ada karena kita menggunakan kunci chroma ya. Kalau ingin seperti itu maka
sama dengan video juga, ketika kita ingin merekam kemudian kita jadikan lapisan ya di background dasar video kita, maka dia harus green screen. Lalu kita isi suara latar kita dengan menjelaskan apa yang ada di teks ataupun pelajaran yang ada tersebut ya. Terus kita rekam. Kalau sudah selesai nanti kita klik kata berhenti. Nah, itu berarti kita sudah merekamnya ya. Selesai, maka kita ekspor ya. Kemudian di situ ada pilihannya, resolusinya, pilih resolusi yang paling tinggi, kemudian nanti klik ekspor. Tunggu sampai dia selesai menjadi 100%, maka setelah mencapai full 100% kita dapat melihatnya di galeri kita. Kemudian kita buka videonya dan hasilnya sebagai berikut. Mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 2 bab 6 I'm proud of Indonesia. Adapun capaian yang harus kita capai setelah mempelajari ini adalah we will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my proud of them, to promote them, to criticize them. Lalu bagaimana cara kita membuat tampilan seperti ini? Backgroundnya ada sebuah lapangan sepak bola. Ya, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, rekam video kalian ya, video para sahabat semua dalam bentuk green screen. Backgroundnya berwarna hijau ya. Kita rekam. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi backgroundnya harus berwarna hijau ya. Nah, setelah itu tersimpan di galeri, maka kemudian kita buka KineMasternya. Seperti biasa ya, klik tanda plus itu yang di tengah, rasio 16:9. Kemudian kita pilih latarnya atau backgroundnya yang sudah kita download misalnya atau kita simpan ya, lapangan sepak bola ya. Kemudian kita klik, kemudian kita perbesar pen and zoomnya ya agar dia full memuat satu layar itu. Kemudian kita klik tanda sama dengan yang di tengahnya agar balance ya, ketika digerakkan tidak bergerak gambar background tersebut. Durasinya kita panjangkan sesuaikan dengan rekaman video. Kemudian lapisan, cari video yang tadi yang sudah kita simpan yang backgroundnya berwarna hijau. Nah, ini video yang berwarna hijau tadi yang sudah kita simpan. Lalu kita atur, kita sesuaikan ya agar dia cocok nanti tampilan videonya. Kemudian kita klik video tersebut, lalu klik kunci chroma. Nah, bacaan kunci chroma, lalu kemudian aktifkan. Nah, dia background warna hijaunya akan hilang, sehingga kita seolah-olah nampak berada di lapangan sepak bola ya. Oke, para sahabat sekalian, itulah bagaimana kita cara membuat video pembelajaran ya, editing video menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat buat para sahabat semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.